Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita anak-anak Tuhan menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup kita, maka biasanya kita lari kepada Tuhan. Apakah persoalan itu berupa sakit penyakit, masalah ekonomi, atau masalah lain yang kita hadapi, kita biasa lari kepada Tuhan di dalam doa, mohon pertolongan Tuhan. Tapi pada waktu kita berdoa, seringkali kita membayangkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Tapi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan bisa melakukan 1001 cara, bahkan yang tidak terpikirkan sama sekali oleh kita, untuk menolong kita, anak-anaknya. Saya pernah bertahun-tahun yang lalu divonis oleh dokter mengalami penurunan fungsi ginjal. Fungsi ginjal saya tinggal 35%. Dan kalau ini terus menurun, maka akhirnya bisa terpaksa dilakukan cuci darah karena gagal ginjal. Dan dokter berkata di dunia ini tidak ada obat yang bisa menaikkan fungsi ginjal. Maksimal hanya ada obat yang bisa mempertahankan fungsi ginjal supaya tidak lebih turun lagi. Tapi untuk menaikkan fungsi ginjal, tidak ada obatnya yang dikenal di dunia ini. Tapi dokter saya juga berkata bahwa ada salah satu pasiennya yang sering minum rebusan daun peterseli. Dan itu saya coba, saudara. Dan puji Tuhan, dengan meminum rebusan daun peterseli yang murah, yang gampang dijumpai di mal-mal, lambat tetapi pasti fungsi ginjal saya yang dikatakan tidak mungkin meningkat lagi, ternyata benar-benar meningkat. Sampai akhirnya mencapai 55%. Luar biasa Allah itu. Dengan tumbuhan yang sederhana, fungsi ginjal saya bisa naik sampai hampir 2 kali lipat. Saudara, Allah juga bisa memakai cara-cara yang bahkan sama sekali tidak mungkin terpikirkan oleh kita. Sebagai contoh, ketika Daud harus lari dari Raja Saul karena ingin dibunuh oleh Raja Saul yang iri hati kepada Daud. Maka Daud lari ke tempat Nabi Samuel di Rama. Lalu bersama dengan Nabi Samuel, Daud pindah ke kota Nayot. Ketika Saul mendengar bahwa Daud ada di kota Nayot, maka dia mengirim utusan untuk menangkap Daud dan membawa Daud kembali kepada dia untuk dibunuh. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika utusan-utusan Raja Saul ini tiba di Nayot, mereka bertemu dengan sekelompok nabi yang dipimpin oleh Nabi Samuel. Dan nabi-nabi ini sedang kepenuhan. Dan tiba-tiba utusan Saul ini juga kepenuhan seperti nabi. Sehingga mereka akhirnya gagal untuk menangkap Daud. Saul mengirim utusan yang kedua, gelombang yang kedua. Gelombang kedua ini pun kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim gelombang yang ketiga untuk menangkap Daud, dan gelombang yang ketiga ini pun gagal untuk menangkap Daud karena mereka juga kepenuhan seperti nabi. Dan akhirnya Saul datang sendiri bersama rombongannya untuk menangkap Daud. Dan apa yang terjadi? Saul pun kepenuhan seperti nabi, sehingga dia berbaring telanjang sehari-harian, semalam-malaman, sehingga dia juga gagal menangkap Daud. Saudara, ini suatu cara yang tidak mungkin terpikirkan oleh kita manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Tuhan bisa melakukan cara apa saja, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu, saudara, kalau kita datang pada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, jangan batasi Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan apa yang Dia mau, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Biarlah kita selalu menyerahkan hidup kita, diri kita pada Tuhan, dan selalu bersyukur pada Dia, karena Dia baik, sangat baik, terlalu baik bagi kita. Haleluya. Amin.